Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Amma ba'd. Bapak Ibu akang ete rahimakumullah. Di momen Ramadan ini kita sebagai umat Islam tentu saja ingin senantiasa meneladani cara beribadah Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, terutama bagaimana kebiasaan Nabi ketika bersahur dan juga berbuka puasa. Bahkan kita sering membayangkan Nabi hadir di tengah-tengah kita, memimpin sholat berjamaah, memimpin sholat tarawih, dan memberikan tausiah pada kita. Tetapi mari kita coba bayangkan, seandainya baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW hadir bertamu ke rumah kita, lalu duduk di ruang makan di rumah kita, di ruang paling domestik, di mana nilai-nilai hidup teruji secara Bapak Ibu akan sebagaimana kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi kita juga adalah seorang kepala keluarga. Tentu saja dalam pemandangan seperti apa yang akan terlihat dalam keseharian keluarga muslim menjelang waktu berbuka puasa. Bapak Ibu akang ete rahimakumullah. Selama ini kita begitu akrab dengan pemandangan tentang gambaran seorang istri ataupun seorang ibu yang bergerak dari mulai ba'da asar sampai menjelang maghrib, dari mulai menyiapkan menu takjil, memasak dengan berbagai menu masakan, memasak nasi, beberes rumah, dan lain sebagainya. Bahkan sosok istri dan ibu ini menjadi yang paling terakhir duduk. Sedangkan di sebuah sudut ruangan depan, seseorang sudah bersiap dengan rapi untuk menunggu adzan maghrib dan juga pergi ke masjid. Bapak Ibu akang ete rahimakumullah. Selama ini ketika Ramadan tiba, di rumah kita ataupun di komunitas kita, terutama di rumah kita pun seringkali menyusun target Ramadan, baik itu tadarus Al-Quran seperti one day one juice dan lain sebagainya. Namun kita kadang lupa berbagi tugas di dalam rumah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Bapak Ibu akang ete rahimakumullah. Ayat tadi menyebutkan tentang ketentraman, cinta dan kasih sayang. Mari kita renungkan bagaimana sebuah ketentraman akan tumbuh jika keriuhan ada di satu tangan yang sama dan beban domestik hanya berpaku pada pihak yang sama. Bapak Ibu akang ete rahimakumullah, di titik inilah mari kita mengingat tentang riwayat Nabi yang banyak diceritakan oleh ibunda kita Sayyidah Aisyah, di mana sosok Nabi tidak segan ikut berpartisipasi di dalam kerja domestik, baik itu memperbaiki pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya, dan juga kerja-kerja domestik yang mana hal itu tidak mengganggu jadwal sholat berjamaahnya. Riwayat ini sederhana, tapi karena kesederhanaannya, mari kita teladani beliau, bagaimana beliau berelasi di dalam keluarganya. Bapak Ibu akang ete rahimakumullah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ada penggalan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jika takwa menjadi sebuah ukuran derajat di sisi Allah, maka ayat ini menyatakan derajat seseorang bukan ditentukan dari jenis kelamin atau gender ataupun jabatan di dalam rumah dan yang lainnya. Takwa itu harus kita realisasikan juga di dalam kehidupan rumah kita sehari-hari. Mari Ramadan ini bukan hanya kita mengendalikan lapar dan haus, tetapi mencoba mengendalikan dari ego ingin selalu dilayani. Mari semua anggota keluarga kita tidak segan ikut berpartisipasi, ikut mengerjakan tugas keluarga. Karena hal itu saya yakin tidak akan menurunkan wibawa seorang suami ataupun anak laki-laki. Dan yang terakhir, marilah kita teladani bagaimana Nabi berelasi dengan cara memanusiakan manusia, dimulai dari rumah kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.